Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayat Al-Khatami dengan NIM E100200182 akan mempresentasikan mengenai geografi ekonomi, yaitu lokasi industri. Pertama-tama yaitu lokasi industri. Sebagian besar berasal dari Jerman pada abad ke-19. Pada saat itu menjadi satu pilar geografi ekonomi. Prinsipnya mendasari struktur spasial, mengembangkan kerangka kerja untuk menjelaskan sebuah aktivitas tertentu. Aktor rasional yaitu manusia ekonomi bagi yang ingin memaksimalkan sebuah keuntungan. Dan semua itu tidak dipengaruhi oleh sosial dan budaya. Dalam presentasi materi lokasi industri ini terdapat poin-poin yang dapat dijelaskan, yaitu poin pertama sewa lokasi dan distribusi penggunaan lahan, poin kedua teori lokasi industri klasik, poin ketiga ilmu regional dan revolusi kuantitatif, dan poin keempat yaitu di luar teori lokasi. Sewa lokasi industri klasik mengacu pada prinsip von Thunen 1826 yang mengembangkan model penggunaan lahan pertanian, menunjukkan bahwa variasi penggunaan lahan dapat dijelaskan dengan jarak dari pasar. Model ini mengasumsikan bahwa 1. Ada keadaan terisolasi dengan pusat kota atau pasar tunggal yang dikelilingi oleh lahan pertanian di dataran yang seragam. Kedua, petani adalah pemaksimal keuntungan rasional yang semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Ketiga, biaya transportasi sebanding dengan jarak. Selanjutnya dalam sewa lokasi industri klasik, yaitu kurva Pitt-Rand. Terbagi dalam kurva curam apabila pendapatan tinggi dan biaya juga tinggi, kurva relatif datar apabila pendapatan rendah namun biaya juga rendah, dan kurva seimbang apabila terjadi tawar-menawar. Kurva Pitt-Rand telah digunakan untuk menggambarkan kesediaan berbagai jenis penggunaan lahan perkotaan untuk membayar aksesibilitas yang tinggi pada pusat kota, menurut Alonso 1964. Dalam kasus perkotaan, kemiringan kurva Pitt-Rand untuk penggunaan lahan komersial paling curam mencerminkan fakta bahwa perusahaan komersial menghargai aksesibilitas untuk pelanggan potensial lebih dari penggunaan lahan industri atau perumahan, dan oleh karena itu penawar tertinggi di pusat kota dan mendominasi landscape di sana. Kurva tawaran sewa industri datang berikutnya dalam intensitasnya, diikuti oleh kurva tawaran sewa perumahan. Akibatnya penggunaan lahan permukiman mendominasi pinggiran kota dalam model Alonso. Teori industri klasik. Alfred Weber, saudara dari sosiolog terkenal Jerman Max Weber, adalah dikenal dalam geografi ekonomi sebagai bapak industri umum teori lokasi. Alfred Weber 1909 memulai tradisi apa yang dikenal sebagai teori lokasi dengan biaya terendah. Sebagai tujuan modelnya mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Karyanya tetap penting karena banyak prinsip teori lokasinya sebagian besar masih dipegang hari ini, dan menjelaskan secara luas mengapa perusahaan menempatkan operasi mereka di mana mereka lakukan. Model lokasi industri Weber mengandaikan pabrik manufaktur untuk ditempatkan di suatu tempat antara lokasi bahan baku dan pasar. Model memperhitungkan upah dan biaya transportasi bahan mentah ke pabrik dan produk jadi ke pasar. Model tersebut mengasumsikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan untuk industri produksi hanya tersedia di lokasi tertentu, dan pusat-pusat konsumsi juga diberikan. Tenaga kerja yang hanya tersedia di lokasi tertentu, upah diberikan, dan tenaga kerja dianggap tidak bergerak dan tidak terbatas di lokasi tersebut. Selanjutnya, produktivitas adalah diasumsikan seragam di seluruh dataran, serta
faktor lainnya yang dapat dipengaruhi produktivitas seperti iklim, budaya, sistem politik, dan regulasi ekonomi. Biaya modal, sewa, dan peralatan juga diasumsikan seragam, dan biaya transportasi proporsional untuk jarak. Kuncinya dalam teori industri klasik. Loss mendefinisikan lokasi optimal sebagai titik di mana perbedaan antara total pendapatan dan total biaya adalah yang terbesar. Sementara pada saat yang sama, masing-masing produsen memaksimalkan area pasarnya yang ditata dalam serangkaian segi 6. Loss mengakui adanya berbagai faktor penting yang membentuk pertumbuhan regional, seperti regulasi, migrasi, dan kewirausahaan. Elemen-elemen ini sebagian besar tetap berada di luar modelnya. Loss menghilangkan lokasi bahan baku dan pasar yang pusat model Weber, dan diasumsikan bahwa keduanya terdistribusi secara seragam melintasi medan. Hasilnya adalah model yang banyak dipuji sebagai yang pertama dalam menyajikan solusi kesetimbangan umum penuh. Tetapi pada saat yang sama sangat dikritik karena dipisahkan dari kenyataan. Loss sangat deduktif dalam metodologinya saat ia berusaha untuk memasukkan kerangka keseimbangan umum dan menggunakan seperangkat yang jauh lebih ketat asumsi daripada yang digunakan oleh Weber. Teori regional dan revolusi kuantitatif. Isard 1956 berusaha untuk memperluas teori ekonomi ruang dengan memasukkan proses dinamis dan dengan memperhatikan elastisitas spasial. Motivasi awalnya datang dari kritik terhadap keseimbangan umum teori dalam perdagangan internasional yang dalam kata-katanya sebagian besar mengambil tempat di tanah ajaib tanpa dimensi. Isard berusaha meningkatkan analisis deskriptif tentang evolusi suatu wilayah ke analisis teoritis yang dapat digeneralisasikan untuk membawa lokasi terpisah teori menjadi satu doktrin umum. Teori lokasi dalam bentuknya yang paling kuantitatif berkembang pesat pada 1950-an dan 1960-an. Selama revolusi kuantitatif yang melanda manusia geografi di kedua sisi Atlantik dipimpin oleh William Garrison, Universitas Washington, dan Peter Haggard, Cambridge, Bristol, teori lokasi industri menarik perhatian yang muncul bidang riset operasi dan berbagai sarjana bereksperimen dengan model fasilitas tunggal dan banyak fasilitas lokasi industri. Lihat misal Kuhn dan Ghona ataupun Hoover. Metodologi berkisar dari pemrograman linear hingga model stokastik. Dengan yang pertama berfokus pada memaksimalkan sumber daya secara simultan dan meminimalkan biaya. Dan yang terakhir mengadopsi pendekatan perilaku, di mana asumsi berdasarkan orang terekonomi santai untuk memungkinkan variasi dalam keputusan lokasi. Model stokastik menggabungkan probabilitas acak dalam pengambilan keputusan lokasi dan berada pada akar model simulasi, termasuk simulasi Monte Carlo. Pada akhirnya, keterbatasan teknik menjadi batasan kemajuan teoretis dalam teori lokasi industri. Ketidakpuasan dengan metodologi kuantitatif muncul sebagai kesadaran sosial dan politik yang lebih besar aktivisme di tahun 1960-an, mendorong pergeseran dari model berdasarkan ekonomi manusia ke alternatif lain. Disiplin ilmu daerah pergi ke jalan buntu intelektual, yaitu Holland 1976, Barnes 2004. Hari ini, selain dari pengakuan luas bahwa prinsip-prinsip klasik teori lokasi masih memiliki penerapan yang luas, konsensus juga ada bahwa alat metodologis saat ini tidak memungkinkan
kami untuk memperluas penelitian. Terlalu jauh dari apa yang sudah kita ketahui tentang lokasi industri. Alih-alih teori lokasi telah menyimpang menjadi 3 lintasan yang berbeda. Yang terakhir, teori di luar klasik. Paul Krugman yang memenangkan hadiah Nobel 2008 untuk karyanya dalam memperkenalkan kembali ruang untuk arus utama ekonomi. Dengan menggabungkan teori perdagangan dan lokasi, kontribusi utama Krugman adalah pada konsekuensi spasial dari meningkatkan pengembalian. Restrukturisasi ekonomi besar-besaran di tahun 1970-an yang paling banyak dialami di AS dan Inggris mendorong minat pada pendekatan struktural untuk studi lokasi. Ahli geografi ekonomi bersama dengan peneliti dari bisnis dan manajemen telah melakukan berbagai penelitian yang berusaha untuk lebih baik memahami pola investasi asing langsung dan lokasi pilihan perusahaan multinasional. Menggunakan teori-teori bisnis internasional, ekonomi kelembagaan dan organisasi perilaku, termasuk divisi perburuhan internasional kehidupan produk siklus. Teori lokasi industri klasik melibatkan banyak hal yang tidak realistis asumsi. Namun, banyak dari prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh teori masih bertahan sampai sekarang. Fenomena seperti offshoring dan industri cluster dapat dijelaskan secara luas oleh teori klasik. Ilmu regional sebagai perpanjangan dari teori lokasi industri bagaimanapun menghadapi banyak kesulitan. Dan beberapa berpendapat bahwa bidang regional sains telah kehilangan mata uang intelektual dalam geografi ekonomi. Keterbatasan metodologis dan bisnis yang semakin eksklusif dan data pasar berkontribusi pada kesulitan ini. Dewasa ini, minat para ahli geografi ekonomi semakin bergeser untuk faktor tak terukur yang menjelaskan lokasi industri, termasuk budaya daerah, jaringan pribadi dan bisnis, dan peran pekerja terampil dalam inovasi. Beberapa pendapat bahwa orang tidak lagi mengikuti pekerjaan, dan sebaliknya, pekerjaan mengikuti orang, sementara yang lain menentang pandangan ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian, dan terima kasih.